Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang ke Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa kepercayaan akan Yesus hendaknya membuat manusia semakin mengimani Dia. Dengan demikian, manusia mencarinya bukan karena ingin melihat mujizat, melainkan mempersembahkan hidup secara penuh kepada Yesus. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui kisah pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa iman dari ayah yang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya ini mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Bahwa Tuhan hadir kapanpun dan dimanapun, dan Tuhan tahu secara persis apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Apakah kita percaya saat doa kita belum terkabul, apakah kita terus datang kepada Dia, terus berharap kepada Dia? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, beriman berarti mempersembahkan seluruh hidup kita, kegembiraan, penderitaan, kesuksesan, kegagalan kita ke dalam belas kasih dan kerahiman Allah. Beriman berarti terus datang kepada Tuhan apapun situasi yang sedang kita hadapi. Mari Tuhan senantiasa menyapa kita dengan semua kebaikan-kebaikan. Ada begitu banyak mujizat dalam hidup ini. Maka mari kita buka mata kita dan selalu bersyukur akan semua mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dengan masih memberikan kita mujizat terbesar, yaitu kehidupan ini. Mari kita terus berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Ringankanlah beban penderitaan mereka Tuhan. Dan kalau boleh Engkau jamah mereka satu persatu, dan Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Berkatilah orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan kesehatan dan kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.